سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل ما نتعلمه حجة لنا ولا علينا. أما بعد، معاشر المسlimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan pujian kita kepada Allah atas kebaikan-kebaikan yang tidak terhingga yang terus Allah limpahkan kepada hamba-hambanya. Kita ucapkan alhamdulillah atas nikmat-nikmat yang terus Allah limpahkan yang kita tidak akan bisa menghitungnya, nikmat yang tidak terhingga. Dan pada kesempatan malam hari ini kita mendapatkan nikmat yang besar. Allah mudahkan kita, Allah beri pertolongan kepada kita untuk bisa berkumpul di majelis ilmu untuk memanfaatkan waktu setelah sholat maghrib hingga menjelang isya. Nanti kita insya Allah akan kembali mempelajari agama Allah dengan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan bersama-sama mentadabburi surat Al-Qari'ah yang ini merupakan pelajaran yang pertama dari 18 pelajaran. Ini merupakan salah satu surat yang disebutkan dalam pelajaran pertama dari 18 pelajaran dari kitab yang diberi nama oleh penulisnya, yaitu Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, dalam kitab beliau Durus Muhimmah Li'amadil Ummah, yaitu pada pelajaran yang pertama terkait dengan surat Al-Fatihah dan kisor surat-surat pendek yang dimulai dari surat Al-Zalzalah hingga An-Nas. Dan kita masuk pada surat Al-Qari'ah. Kita akan membaca dan mentadabburi ayat ini insyaallah, dan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mengambil faedah dari surat ini, dan kita niatkan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mentadabburi ayat-ayatnya. Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitabun, Al-Quran adalah kitab yang anzalnahu ilaik, yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kitab ini mubarakun, dalam diberi berkah, diberi barokah bagi yang membacanya. Setiap huruf mendapatkan 10 kebaikan, juga barokah dari sisi kandungannya yang semuanya berisi kebaikan, yang karena ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya tidak ada kekurangan dari segala sisinya. Dan Allah menurunkan kitab yang barokah ini kepada Nabi Muhammad SAW, liyadabbaru ayatihi, agar mereka manusia mentadabburi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, waliyatadzakkara ulul albab. Jadi kita niatkan untuk menjalankan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberi pertolongan untuk bisa ikhlas, dan juga diberi pertolongan untuk bisa
mengambil faedah dari surat ini sebanyak-banyaknya dan dijauhkan dari kesalahpahaman dalam memahami firman-firman-Nya. Jamaah daripada Allah Subhanahu wa taala, surat ini, surat Al-Qari'ah ini ada berapa ayat? Ada 10 ya? Ada berapa ayat? Nah, kita baca saja dulu. Atau ada yang mau baca? Insya Allah semua sudah hafal ya surat. Karena kita pilihkan atau Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, salah seorang guru dari guru kita, guru dari para guru kita, guru dari para masyayikh kita, gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, gurunya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan yang lainnya dari para guru kita. Beliau menyusun kitab ini untuk keumuman kaum muslimin, sehingga dipilihkan surat-surat dari Al-Zalzalah sampai An-Nas yang ini suratnya pendek ya, dan insyaallah kebanyakan sudah menghafalnya. Tinggal kita berusaha untuk memperbaiki bacaan kita sehingga menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Ini ada kalimat Al-Qari'ah diulang-ulang ya. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Diulang-ulang di sini. Yang pertama bentuknya apa? Pemberitaan saja, khabar. Al-Qari'ah. Apa artinya Al-Qari'ah? Apa jemaah? Hah? Gak ada yang tahu artinya? Al-Qari'ah. Apa artinya? Hari kiamat. Nah, kalau apa namanya? Dalam surat yang lainnya Al-Haqqah, apa artinya? Hari kiamat juga. Terus dalam surat yang lainnya hal ataka haditsul ghasyiyah. Al-ghasyiyah apa? Hari kiamat juga. Kemudian apa lagi? Al-waqi'ah, apa artinya? Hari kiamat juga. Artinya sama semua pun. Kalimatnya sama atau beda? Kalimatnya beda, tapi artikannya kok sama semua. Ya kalau kita artikan memang seperti itu dalam bahasa Indonesia. Tapi kira-kira makna Al-Qari'ah, makna Al-Ghasyiyah, makna Al-Waqi'ah, makna Al-Haqqah, makna Ad-Dhammah, kira-kira sama apa tidak maknanya? Ya tentu tidak sama maknanya. Apa bahasa Indonesia namanya? Bukan sesuatu yang sinonim ya. Bukan sesuatu yang sinonim, tapi menunjukkan sesuatu yang satu. Ya. Menunjukkan sesuatu yang satu, yaitu hari kiamat, cuma dengan istilah yang berbeda-beda, dan setiap istilah memiliki makna sendiri-sendiri. Memiliki makna sendiri-sendiri, tetapi semuanya menunjukkan, kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, semuanya menunjukkan apa? Hari kiamat. Kemudian Allah mengulangi lagi dengan mal-qari'ah. Apa bedanya dengan yang pertama? Yang pertama berita hari kiamat. Yang kedua dengan bentuk pertanyaan. Mal-qari'ah.
Para ulama menyebutkan bahwa penyebutan dengan bentuk pertanyaan ini untuk apa ya, menunjukkan besarnya hari kiamat itu, menunjukkan dahsyatnya hari kiamat, sehingga disebutkan dengan bentuk apa? Pertanyaan, mal qari'ah. Kemudian apa? Wa ma adraka mal qari'ah. Pertanyaan lagi, diulangi lagi dengan pertanyaan lagi, dengan kalimat wa ma adraka. Nah, kalau ada kalimat adraka itu biasanya nanti datang penjelasan. Kalau pakai fi'il madhi, wa ma adraka pakai fi'il madhi. Adro yudri. Tapi kalau pakai fi'il mudhari tidak setelahnya tidak bukan penjelasan. Tapi kalau dengan fi'il madhi berarti setelahnya akan ada penjelasan, jawaban dari pertanyaan itu. Wa ma adraka mal qari'ah. Ini juga untuk menunjukkan betapa dahsyatnya hari itu. Ini hari yang apa? Yang luar biasa. Yang sudah menjadi ketetapan Allah akan datang hari tersebut. Akan datang hari kiamat. Kapan datangnya? Kapan jemaah datangnya? Pernah ada sahabat tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mata saat? Wahai Rasulullah SAW, kapan hari kiamat itu? Kemudian Nabi SAW memberitakan sesuatu yang lebih penting daripada menanyakan kapannya, karena kapannya sudah menjadi kepastian dan itu tidak terlalu penting bagi orang untuk mengetahuinya. Yang lebih penting apa? Apa yang engkau telah persiapkan? Maka Nabi SAW mengatakan, mada a'datta laha. Apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi kehidupan berikutnya setelah di dunia ini? Apa yang sudah kamu persiapkan? Akan datang hari kiamat yang dengan itu manusia semuanya akan berpindah dari kehidupan beramal pada kehidupan pembalasan amalan. Maka yang lebih penting adalah apa yang sudah dipersiapkan. Apa yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi hari pembalasan nanti. Yang ketika seseorang itu menyesal pada hari itu, maka penyesalan itu sudah tidak bermanfaat lagi. Sudah tidak ada lagi manfaatnya kalau sekarang tidak disiapkan, sehingga kemudian nanti menyesal pada hari tersebut, maka dia ingin kembali ke dunia, maka tidak mungkin akan bisa kembali. Maka sebelum datangnya hari yang penyesalan pada hari itu tidak bermanfaat, sebelum datangnya hari di mana kita meminta kepada Allah untuk kembali ke kehidupan beramal ini tidak akan diizinkan, tidak akan pernah terjadi, maka sekarang kita sedang berada di kehidupan kehidupan dunia yang nanti seseorang ketika sudah menjumpai kehidupan setelah dunia ini menyesali apa yang dilakukan di dunia dan ingin kembali ke dunia, tapi sudah tidak ada kesempatan lagi. Maka Allah masih memberikan kesempatan. Allah memberikan kesempatan kepada kita. Maka pertanyaan yang lebih penting adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, mada a'datta laha. Apa yang sudah engkau persiapkan untuk kehidupan hari kiamat nanti. Karena kalau tidak dipersiapkan sekarang, atau kalau nanti menyesal, maka itu penyesalan yang tidak berguna. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari di mana manusia itu teringat apa yang telah dikerjakan di dunia,
Dia teringat dan dia menyesali dan ingin apa? Kembali. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia mengingat apa yang sudah dilakukan di dunia dan menyesal dengan apa yang sudah dilakukan selama di dunia. Tapi penyesalan pada hari itu sudah tidak lagi bermanfaat. Ya. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hari kiamat, kemudian menyebutkan dengan bentuk pertanyaan untuk menunjukkan ini hari yang luar biasa. Dan disebut dengan Al-Qari'ah. Tidak disebut dengan surat ya, sebagaimana surat yang lainnya. Meskipun artinya sama hari kiamat. Tapi kenapa disebut dengan Al-Qari'ah? Karena pada hari itu ada suara yang tidak pernah terdengar, suara sekeras itu. Apa suara? Suara yang keras apa bahasanya? Dentuman. Tidak pernah ada dentuman yang sekeras itu. Yang suara itu sampai ke hati. Bukan hanya bukan hanya terdengar di telinga, tapi sampai ke hati, membuat semua orang takut. Karena itu suara yang tidak pernah terdengar suara seperti itu. Kalau di sini paling suara paling keras apa? Nah, hari raya paling itu kan petasan. Itu sampai ke hati enggak? Malah hiburan ya. Malah pada senang. Kalau ini enggak, ini pada takut. Dengan suara tersebut semuanya takut. Karena ini suara yang tidak pernah terdengar suara seperti itu sebelumnya. Suara yang sangat keras, sangat dahsyat, yang sampai ke hati. Kemudian Allah melanjutkan, yauma yaqulun nas kal farashil mabthus. Ya. Pada hari itu manusia kal farash, seperti faros, serangga yang al-mabthus, yang bertebaran, seperti serangga yang bertebaran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada di Kitabur Riqaq. Di sana Nabi SAW memisalkan dirinya seperti orang yang menghalau faros dari api. Jadi permisalan antara Nabi SAW dengan umatnya ini, permisalannya seperti orang yang menyalakan api, kemudian datang serangga, karena ada cahaya. Kan ada serangga itu kalau ada cahaya pada berdatangan. Laron, apalagi ada juga selain laron. Ya, yang pada berdatangan. Dan dia tidak peduli, meskipun ketika menuju ke cahaya tadi dia bisa jatuh ke api, tidak peduli. Dan permisalan Nabi kita Muhammad SAW seperti permisalan seperti itu, seperti permisalan orang yang menyalakan api di tanah lapang atau di hutan. Karena adanya api, datanglah serangga menuju ke cahaya tadi. Padahal kalau semakin dekat, dia akan jatuh. Tapi serangga itu nggak peduli. Sampai pun orang tadi mengusir supaya dihalangi, supaya jangan sampai jatuh ke api. Tapi serangga itu nggak peduli. Ini permisalan antara Nabi SAW dengan umatnya. Disebutkan dalam hadis, masali wa masalukum kamasali rajulin au qadana. Permisalan aku dengan kalian seperti permisalan seorang yang menyalakan api. Ya, faja'ala janadibu
wal farashu yaqa'na fiha. Sehingga dengan datangnya api ini, cahaya ini, api yang kemudian ada cahaya tentunya jadi terang, serangga-serangga apa? Pada mendatanginya dari berbagai arah datang dan jatuh ke api tersebut. Ya. Wahwa yadub buhun, dan laki-laki tadi, permisalan Nabi SAW dengan laki-laki tadi ya, itu orang yang menghalangi serangga tadi, yadubuhunna anha, supaya tidak terkena ke api, supaya tidak jatuh ke api, dihalangi. Tapi yang dihalangi nggak mau. Jadi ibaratnya Nabi SAW mengharapkan, mau berusaha ya, dengan luar biasa supaya umatnya tidak masuk ke dalam api neraka, tapi tidak peduli umatnya. Masyaallah, taufik. Kita mohon kepada Allah selamatan dan taufik untuk kita mengikuti apa yang menjadi petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Karena keselamatan tidak lain adalah dengan mengikuti petunjuk Nabi SAW, ya, dan beliau dengan petunjuknya menginginkan kebaikan untuk umatnya. Beliau lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita kepada kita sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, pada ayat yang ke berapa tadi? 4. Tadi 4 ya. Ayat yang kelima, wa takunul jibalu kan'ihnil manfush. Wa takunul jibalu kan'ihnil manfush. Ini pakai shin yang ada titiknya 3 ya. Jadi bacanya jangan apa? Kal'ihnil manfush. Itu sin. Jadi ada titiknya. Jadi yang nyebar gitu. Bedanya apa? Kalau sin yang tidak ada titiknya itu udaranya lurus. Pengen tahu benar apa tidak bacanya? Di sukun. Kita baca as. As kalau kena di depan as, ada kata kena, itu sudah sin. Tapi kalau sin itu as. Jadi kemana? Kemari, bukan ke depan saja. Ya, beda lagi dengan short. Short itu bukan lurus, tapi ke samping. Lidahnya terangkat dan dia ke samping. Kalau ini lidahnya lurus, sin, begitu juga shin, lidahnya tidak terangkat, tapi satunya lurus, satunya apa? Menyebar. Kal'ihnil manfush. Apa artinya? Pada hari itu gunung-gunung kal'ihn. Apa itu ihn? Seperti kapas. Gunung kayak kapas itu ya, gimana sih? Ya, seperti kapas. Al-manfush, yang berhamburan. Tahu kapas yang berterbangan itu? Tapi ada yang mengatakan bahwa seperti kapas, tapi kapas yang berwarna-warni. Kenapa berwarna-warni? Kenapa kira-kira? Kenapa ada tambahan warna-warni dalam tafsir itu? Karena memang gunung warnanya tidak sama. Gunung di Gunung Selamat mungkin beda dengan gunung Sumbing, tanahnya itu tidak sama. Jadi nanti pada hari kiamat akan berhamburan dan kemudian hancur. Seperti apa? Berhamburannya itu sangat ringan seperti kapas. Gunung yang sekarang ya, kita lihat sebagai sesuatu yang sangat kokoh, yang sangat besar, itu akan berhamburan seperti kapas. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana mengerikannya hari itu. Ya, berhamburan seperti kapas yang berwarna-warni. Bahkan tadinya dikiranya ada, ternyata setelah
Itu nggak ada lagi. Jadi tadinya seperti masih ada berhamburan, setelah itu tiba-tiba apa? Sudah nggak ada lagi. Karena saking apa? Saking hancurnya, sehingga yang tadinya kelihatan ternyata sudah nggak ada lagi. Ya. Kayak Fata Morgana itu. Fata Morgana kan seperti apa? Ada. Setelah didekati nggak ada lagi. Ternyata gunung itu sudah nggak ada. Padahal tadinya apa? Ada, terus terbang, berhamburan, hancur. Ternyata sudah nggak ada lagi gunung itu. Ini keadaan pada hari kiamat. Bahwasanya al-jibal wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Kemudian Allah berfirman, wa amma man thaqulat mawazinu. Adapun orang-orang yang thaqulat apa? Berat, mawazinu, berat apanya? Timbangannya. Maksudnya berat timbangan apanya ini? Jadi nanti ada timbangan. Jadi ayat surat ini, surat Al-Qari'ah, menjadi salah satu dalil yang menunjukkan bahwa nanti pada hari kiamat itu ada timbangan amalan. Dan di sini menggunakan kalimat mawazin. Apakah berarti timbangannya banyak? Karena pakai apa? Jamak di sini. Maka ada khilaf di antara para ulama, timbangannya satu atau banyak. Karena pada surat yang lainnya dikatakan dengan satu, dengan bentuk mufrad. Wal waznu yawma idinil hak. Timbangan pada hari itu betul-betul nyata adanya. Tapi dalam surat ini menunjukkan apa? Banyak. Maka walau alam bisawab, yang lebih benar nampaknya timbangannya satu. Tapi dikatakan dengan bentuk jamak di sini karena yang ditimbang itu bukan satu. Karena yang ditimbang itu apa? Bukan hanya satu. Yang ditimbang itu bisa jadi orangnya. Yang ditimbang itu bisa jadi catatan amalnya. Yang ditimbang itu bisa jadi juga amalan itu sendiri. Bagaimana kok amalan bisa ditimbang? Memang amalan ada wujudnya. Salat yang barusan kita lakukan ada wujudnya apa tidak? Tidak ada, tapi Allah mampu mewujudkan sesuatu yang apa namanya? Sesuatu yang abstrak ya. Hah? Abstrak menjadi sesuatu yang apa kebalikannya abstrak? Berwujud. Ya. Sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang ada wujudnya. Kematian saja, kematian kan tidak terlihat. Tapi nanti pada hari kiamat akan diwujudkan kematian dalam bentuk apa? Seekor domba. Dan orang-orang semuanya mengetahui itu kematian. Dan kemudian domba itu disembelih dan semuanya mengetahui bahwa kematian sudah tidak ada lagi. Makanya Allah akan mengatakan kepada ahlul jannah, ya ahlul jannah khuludun bila maut, wa ya ahlun nar khuludun bila maut. Wahai ahlul surga, kalian kekal, sudah nggak ada kematian lagi, karena kematian sudah disembelih, sudah ada lagi kematian. Dan kalian wahai neraka juga demikian, khuludun bila maut, kalian akan kekal selamanya dan tidak ada kematian. Waliyadzubillah. Bagaimana manusia kekal di tempat yang penuh dengan siksa yang tidak pernah berhenti selama-lamanya. Maka hendaknya ini menjadi hal yang terus kita pikirkan untuk kita menjaga keimanan kita, untuk kita bersyukur atas nikmat Islam, nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Ya, dan terus memohon kepada Allah agar diberi istiqomah. Maka di sini dalam surat Al-Qari'ah ini ada apa? Dalil yang menunjukkan bahwa adanya timbangan. Di sini menggunakan bentuk jamak tidak mengharuskan timbangannya banyak. Ya, tapi timbangannya apa? Satu, hanya saja yang ditimbang banyak.
Dan timbangan yang nyata, ada sisi anak timbangannya, ada anak timbangan satu, ada anak timbangan yang satu. Maka dikatakan faman saqulat, barang siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya lebih berat, turun, timbangan kejelekannya naik. Maka bagaimana orang yang seperti ini? Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Maka dia adalah orang yang akan dalam kehidupan yang diridhoi. Dia akan berada dalam kehidupan yang dia ridho atau pada kehidupan yang diridhoi. Yaitu kehidupan di tempat yang penuh dengan kenikmatan. Dia akan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa ini yang di surganya Allah? Yang amalan kebaikannya lebih berat dari apa? Kejelekannya. Jadi dia punya kejelekan atau tidak ini? Punya kejelekan. Tapi lebih berat kebaikannya. Masuk surga atau masuk neraka? Yang kebaikannya lebih berat. Masuk surga atau masuk neraka? Hah? Masuk surga langsung atau mampir neraka dulu? Hah? Fahuwa fi 'ishatin radiyah, berarti dia tidak masuk neraka. Yang kebaikannya lebih berat, dia tidak masuk neraka. Dia mendapatkan ampunan. Mendapatkan ampunan atau tidak? Dari mana tahunya mendapatkan ampunan? Dia membawa kejelekan atau tidak? Kejelekan, tapi kenapa tidak disiksa? Hah? Karena dapat ampunan. Kan kalau kejelekan berarti terancam dengan apa? Neraka. Tapi dia tidak masuk neraka. Berarti dia dapat apa? Ampunan. Kira-kira kejelekannya dosa besar atau dosa kecil? Hah? Dosa kecil. Mungkin dosa besar? Hah? Mungkin dosa besar. Kenapa mungkin? Karena yang di bawah syirik masih ada kemungkinan dapat ampunan. Yang di bawah syirik masih ada kemungkinan dapat ampunan. Ya, disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa dan yang lainnya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah akan mengampuni dosa yang di bawah syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi orang ini kira-kira dihisab nggak? Hah? Dihisab. Hisab yang berat atau hisab yang ringan? Hah? Yang berat apa ringan? Ya pasti ringan lah. Kalau berat, tidaklah orang yang dihisab kecuali akan disiksa. Maksudnya hisab yang berat. Tahu hisab yang berat? Hisab berat itu disebut hisab munaqasyah. Hisab yang ringan itu disebut dengan al-ardu, yang cuma ditunjukkan ata'malu dzamba kadza, ata'malu dzamba kadza, ata'malu dzamba kadza. Kamu dulu melakukan dosa ini, kamu lakukan. Ini kan membawa dosa. Ya betul tidak? Membawa dosa. Tapi Allah hanya mengatakan, bukankah kamu dulu berbuat dosa ini? Bukankah kamu dulu berbuat dosa ini? Bukankah dulu? Dan Allah tidak menyuruh dia untuk menjawab. Itu namanya al-'ard. Maka ini hisab yang ringan. Orang yang dihisab dengan hisab yang ringan, maka dia tidak akan masuk neraka. Kemudian Allah mengatakan kepada dia, qad satartuha 'alaika fid dunya wa aghfiru lakal yawm. Aku telah tutup dosamu waktu di dunia. Jadi kita punya dosa yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu cuma kita. Orang lain tidak ada yang tahu. Cuma kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sudah ditutup. Kalau dibuka kira-kira kenapa? Kalau dibuka kira-kira apa yang terjadi? Kalau dibuka mungkin kita akan dihukum.
Tidak Allah katakan langsung narun hamiyah, tidak. Tapi disebutkan dulu. Tahukah? Ini untuk menunjukkan bahwa neraka Hawiyah ini neraka yang sangat mengerikan. Sampai disebutkan dengan pertanyaan. Dan menggunakan adroka. Adroka berarti setelahnya akan ada penjelasan. Wa ma adroka mahiyah narun hamiyah, adalah neraka yang sangat panas. Api yang sangat panas. Api dunia panas nggak cuman? Hah? Panas atau tidak? Kalau kira-kira api dunia itu sudah menakutkan nggak? Kalau dimasukkan ke dalam api dunia sudah menakutkan? Api dunia saja sudah kita nggak kuat, nggak sabar, pasti kita akan menghindar. Lalu bagaimana dengan api yang dikatakan dalam Sahih Bukhari bahwa api dunia ini juz'un min sab'ina juz'an, seperbagian, satu bagian dari 70 bagian dari api yang ada di neraka. Berarti api yang di neraka 69 kali. Kalau api dunia saja itu kita sudah merasakan panas yang luar biasa. Pernah mendapatkan api yang besar gitu? Pernah menjumpai? Nah, dulu pernah saya ada ya teman, qadarullah, kebakaran, punya bangunan kebakaran, dan di bangunan itu di garasinya ada mobil yang mahal namanya apa? Alphard, ya, 1 M kalau tidak salah. Kalau nggak salah ya, saya nggak ngerti harga mobil, tapi pokoknya di bawah 500 lah, di atas 500, 1 M kayak. Itu mobilnya belum kebakar. Yang kebakar adalah salah satu bagian dari apa? Rumah tadi. Dan dia ingin mengambil apa? Mobil tadi. Ingin. Tapi api yang panas itu, sangat besar itu, membuat sekitarnya ikut panas. Sehingga dia tidak bisa menarik mobilnya. Padahal mobilnya belum kebakar. Jarak antara mobil dengan api itu masih jauh. Tapi dia sudah tidak mampu menariknya, kenapa? Panasnya yang luar biasa. Akhirnya dia melihat mobilnya dibakar. Mobilnya terbakar. Jadi api dunia seperti itu. Bagaimana dengan api neraka? Dan orang ketika masuk ke dalam api neraka, ada yang masuk seluruh tubuhnya. Ada yang masuk hanya sampai lututnya. Ada yang masuk sampai sekian badannya. Ada yang berat, yang kakinya saja yang di atas api neraka. Hanya kakinya saja, telapaknya saja. Itu sudah mendidih kepalanya. Sudah mendidih kepalanya. Kepalanya mendidih, perutnya kayak apa ya? Nasallallahu salamah. Tidak sama. Hukuman di neraka tidak sama. Dan orang ini yang kebaikannya lebih ringan daripada kejelekannya. Berarti kebaikannya lebih ringan gitu ya. Kejelekannya lebih berat. Siapa kira-kira ini? Pelaku dosa besar yang tidak mendapatkan ampunan. Kalau tadi kan dapat ampunan, ini tidak dapat ampunan. Dia masuk neraka untuk dibersihkan dosa-dosanya. Tapi yang pasti bukan musyrik, bukan orang kafir. Kalau orang kafir kan nggak ada kebaikannya. Kan? Ini masih ada apa? Masih ada kebaikannya. Ini masih ada kebaikannya. Orang kafir nggak punya kebaikan. Maka dia adalah orang yang berbuat dosa besar. Jadi bagaimana nasibnya pelaku dosa besar yang tidak bertobat di dunia sampai mati? Maka kemungkinan dia akan mendapatkan siksa api neraka kalau tidak dapat ampunan. Selamanya apa tidak? Selamanya apa tidak? Tidak.
pelaku dosa besar tidak selamanya. Dia bisa juga dapat syafaat atau tidak? Mungkin dapat syafaat, mungkin dapat syafaat sehingga masuk nerakanya apa keluar dari api neraka lebih cepat daripada yang seharusnya dengan syafaat. Syafaatnya siapa ini? Syafaatnya Nabi Muhammad SAW, syafaatnya malaikat, syafaatnya aulia, aulia Allah, wali-wali Allah, syafaatnya orang-orang soleh. Syafaat itu pada hakikatnya adalah Allah ingin kemuliaan dari hamba-hambanya. Jadi Allah ingin menampakkan ini manusia yang mulia. Apa tandanya ini manusia yang mulia? Dia bisa memberi syafaat. Diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Jadi Allah ingin memuliakan sebagian hamba-hambanya. Jadi orang yang dimuliakan oleh Allah di akhirat dikenalkan ini Nabi Muhammad SAW, orang yang paling mulia, sehingga memberikan syafaat yang tidak bisa diberikan oleh nabi-nabi yang lainnya. Ini orang soleh, ini wali-wali Allah. Ini terkenalnya di mana? Ya, di dunia terkenal kan? Di dunia terkenal nggak ini? Belum tentu. Belum tentu. Mungkin di dunia itu orang yang tidak dianggap sama sekali. Tidak dianggap. Jangankan mau minta tolong kepada orang untuk minta tolong kepada orang lain, nggak digubris. Dia butuh pertolongan si A. Dia tidak mungkin menuju si A. Dia lewat si B. Lewat si B pun si B nggak mau. Nggak ada nilai, nggak bernilai. Di hadapan manusia bisa jadi ini orang yang tidak dianggap. Tapi di hadapan Allah, dia adalah orang yang apa? Maka hendaknya kita cari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan tujuan kita adalah untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di sisi apa? Manusia. Maka bisa jadi orang ini mendapatkan syafaat dan keluar dari api neraka. Sebelum waktunya keluar sudah dikeluarkan. Adapun orang-orang kafir, maka dia tidak akan ditimbang antara baik dan jeleknya. Tidak akan ditimbang antara baik dan jeleknya. Kenapa? Karena kebaikannya tidak dianggap. Orang kafir ada berbuat baik kan di dunia. Ada berbuat baik, tapi tidak dianggap. Kebaikan orang kafir tidak dianggap di akhirat. Ini keberuntungan orang-orang Muslim, keberuntungan orang-orang yang punya iman. Orang yang punya iman, sekecil apapun iman itu pasti akan dikeluarkan dari api neraka. Tidak ada orang yang punya iman kekal di neraka. Sekecil apapun kalau dia masih punya iman, itu akan dikeluarkan dari api neraka. Sehingga dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ucapan la ilaha illallah, dan dia betul-betul mewujudkan ucapan ini, akan bermanfaat pada satu waktu, meskipun dia harus dibakar dalam api neraka. Tapi suatu waktu akan bermanfaat, meskipun dia dibakar dalam api neraka, tapi dengan tauhid yang ada pada dia pasti suatu waktu akan mendapatkan manfaat, akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikmat Islam, nikmat tauhid yang Allah berikan kepada kita itu nikmat yang tidak bisa dinilai dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Hendaknya kita bersabar. Mungkin kita tidak mendapatkan nikmat sehat, mungkin kita tidak mendapatkan nikmat harta, tapi kita mendapatkan nikmat Islam. Itu sudah tidak bisa dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Bersabar terus, istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas Islam, di atas iman. Meskipun mungkin kita kesulitan di sini, kesulitan di sana, terkena sakit ini, sakit itu, terus istiqomah. Jangan sampai terjatuh kepada kesyirikan.
Jangan sampai terjatuh kepada kesyirikan dan berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa an a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ingat ini, doa ini sangat penting karena kalau sampai berbuat syirik dan tidak bertobat, gimana? Mungkin dapat ampunan? Mungkin dapat ampunan? Tidak mungkin dapat ampunan. Meskipun kalau syirik kecil tidak sampai kekal, tapi tidak dapat ampunan. Berarti syirik kecil dengan dosa besar lebih bahaya mana? Syirik kecil. Lebih banyak syirik kecil. Dan termasuk syirik kecil adalah riya yang kita sering terjatuh padanya. Maka banyak-banyak berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku sudah ketahui. Aku sudah tahu, tapi aku butuh pertolonganmu agar aku tidak terjatuh. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari kesyirikan yang aku tidak hati-hati, sehingga aku terjatuh kepada kesyirikan itu dan badan aku tidak berhati-hati. Aku minta ampun kepadamu ya Allah dari kesyirikan yang aku lakukan. Nah, ini doa yang sangat penting untuk kita baca dalam setiap doa-doa kita. Disisipkan doa itu. Nah, ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa kita ambil dari mentadabburi surat Al-Qari'ah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memperbaiki agama kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa orang tua kita, mengampuni dosa-dosa guru-guru kita, dan mengampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada satu hal yang saya lupa.